Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 2 Magetan, Min 3 Magetan, PPTH Muhammadiyah, Min 15 Magetan, Min 13 Magetan, Min 6 Magetan, Min 16 Magetan. Acara ini bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasiafm.co.id. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok gak ada semangatnya sama sekali. Ulang-ulang Pak Mail aja semangat ya. Aku mau manggil Mail gitu nanti dimarahin ya. Pakai mikrofonnya yuk. Nah Pak Mail juga dong. Pak Ismail, Pak Mail deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini dong ya, walaupun lagi di tengah-tengah suasana seperti sekarang ini, walaupun yang seharusnya memang ngantuk sekali, harus semangat ya. Tentunya untuk siang kali ini saat Rasi kita hadir kembali untuk Anda, menemani di Tartil Al-Quran untuk kesempatan siang kali ini di tanggal 11 April 2023 bareng Min 2 Magetan. Nah tentunya untuk siang kali ini dari Min 2 Magetan sudah membawa cantik-cantik sekali saat Rasi ya. Untuk teman-teman yang ada di sana, nanti ada siapa saja? Wah rahasia ya. Sebelum Rara sebutkan siapa-siapa saja, aku mau kenalan sama Bapak Mail. Mail gitu. Temennya Darjit kemana Pak? Sedang tidur. Oh sedang tidur. Upin gitu deh. Pak Ismail, kita ketemu baru sekali ya. Pakai mikrofonnya Bapak. Insya Allah baru sekali. Nah gitu, jadi biar kedengeran nanti istrinya di rumah. Ya Allah suamiku gitu. Baru sekali. Tapi untuk Min 2 Magetan sudah ikutan Tartil Al-Quran dari tahun mulai awal kemarin. Berarti ini yang ketiga ya Pak? Ini tahun kedua. Baik. Oh ada dekat ya. Mikrofon deket aja nggak apa-apa Pak, asal jangan deket sama aku. Ya. Oke. Jangan kemana-mana buat saat Rasi ya. Silakan siang ini untuk Anda bisa tonton acara Tartil Al-Quran di Express Radio. Yang belum download dulu di aplikasi Express Radio-nya. Nanti untuk anak-anak Anda mungkin yang siang ini bakalan tampil di sana nih ya, bisa dilihat, bisa dikomentarin juga, atau mungkin bisa langsung di 90,6 FM dan juga di www.rasiafm.co.id. Di depan Rara sudah ada yang sangat cantik sekali ya. Ada yang namanya, aku boleh nyanyiin gak ini? Kayak yang lagu-lagu itu. Hatahiyah wassalam. Gitu. Oh nggak boleh kok ya ternyata. Boleh nggak? Boleh. Bolehnya udah telat dari tadi dong ya. Atahiyah Mumtaza in Ami. Oke. Ini akan membacakan surat apa? Aku nggak dikasih tahu ini. Ayo. Al-Baqarah 261 sampai 264. Oke, kalau gitu ya. Baik, kita dengarkan dulu penampilan dari Mbak Atahiyah. Tentunya jangan lupa lihatlah, tontonlah di aplikasi Express Radio. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. At-tahiyah. Terima kasih. Lancar sekali. Mau kemana dulu? Pakai mikrofonnya. Ya. Iya, rumahnya mana? Rumahnya Takaran. Rumahnya Takaran. Dekat ya berarti sama sekolahan ya? Ya. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Oke, aku mau nanya, udah punya pacar belum gitu? Gak enak ya. Enggak bercanda. Atahiyah dipilih sama Bapak Ismail atau memang dipilih sama Ibu? Dipilih sama Ibu. Oh, dipilih sama Ibu. Kenapa, Pak? Dipilih sama ustazah. Dipilih sama ustazah. Oke. Yang mengajari mengaji di sekolah. Oh gitu ya. Kriterianya apa sih Pak ketika anak-anak ini dipilih? Paling tidak yang pertama dia sudah lancar mengajinya. Iya. Yang kedua dari segi makhorijul huruf, tajwidnya itu juga harus bagus. Dan Mbak Atakia ini merupakan juga salah satu pecinta Al-Quran. Oh, Masya Allah. Yang tahun kemarin itu masnya juga pernah ngisi di sini. Oh gitu. Ya. Siapa masnya? Mas Fatih yang. Oh, Mas Fatih. Iya, masih ingat. Oke. Pernah ngisi di sini dan alhamdulillah dulu juga pernah menjuarai tartil Al-Quran tingkat Kabupaten Magetan. Masya Allah, ini dilanjutkan biasa, oleh adiknya insya Allah. Amin. Ada adiknya lagi enggak? Udah nggak ada. Kirain nanti penerusnya masih ada adiknya lagi diajak ke sini lagi, kan luar biasa ya Bu ya. Dan Mbak Atakia ini juga saat ini proses menghafalkan Al-Quran. Sudah sampai juz berapa? Sampai juz 30 dulu. Juz 30? Oke.
sudah selesai. Sudah selesai juz 30. Oke. Dalam waktu berapa bulan? Dalam waktu berapa bulan? 3 sampai 2 bulan. 2 Ya, sampai 3 tiga. sampai. Oke, Ya, 3 sampai siap. bulan. Untuk Atahiyah terima kasih ya. Sukses. Salam buat masnya ya. Salam dari Mbak Rara gitu. Masih inget gak gitu? Enggak gitu. Nanti WA aku ya. Kosongnya di 00. Nomornya ada di sini nih. Nih, kelihatan kan? Oke. Kalau dari kandungan surat yang dibacakan sama Mbak Atahiyah tadi tentang apa Pak Ismail? Boleh dijelaskan monggo? Iya, dari beberapa ayat yang dibaca Mbak Atahiyah tadi, di sini cuma kami akan memberikan beberapa penjelasan, tidak semuanya. Yang di sini yang pokok yang kami ambil bahwasanya setiap manusia di muka bumi ini adalah pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi yang sangat gembira kepada kita sebagai umatnya. Di situ dijelaskan bahwasanya mereka yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diinfakkan, baik itu yang sedikit atau banyak, yang penting dalam kategori ikhlas, itu Allah akan memberikan pahalanya, diibaratkan seperti apa itu, sebutir biji yang ketika ditanam nanti itu akan menghasilkan buah yang lebih banyak sekali. Misal contoh rambutan, satu biji ditanam kemudian ketika tumbuh ya insya Allah akan lebih menjadi satu dari buahnya. Itu gambaran bahwasanya Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi mereka yang menginfakkan sebagian hartanya. Itu mungkin yang dimaksud kandungan dari beberapa ayat yang dibaca oleh Mbak Atahiyah tadi. Oke, siap. Pak Ismail terima kasih. Iya, sama-sama. Mbak Atahiyah juga terima kasih ya. Sahabat Terasi, kebersamaan kita masih sangat panjang dan tentunya jangan lupa untuk Rara mengingatkan Anda kembali tonton dan juga dengarkan Radio Rasya FM dan lihat saja aplikasi Express Radio biar Anda bisa berkomentar di sana. Habis ini bakalan ada Mbak Huning Uma Mudiah akan membacakan surat apa ya nanti? Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih merapat di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi, benar sekali Anda masih melihat dan juga mendengarkan Radio Rasya FM di Tartil Al-Quran ya. Dan untuk program acara di Radio Rasya FM nggak cuma Tartil Al-Quran saja sahabat Terasi, banyak sekali, termasuk nanti jam 4 sore kita bakalan ada khidmat Ramadan. Di situ nanti ada dakwah dari IKD Kabupaten Magetan juga. Nanti juga bakalan ada penampilan yang sangat luar biasa, yaitu dai-dai cilik yang tentunya akan menghiasi sebelum berbuka puasa. Dan untuk siang kali ini untuk sahabat Terasi, kita di Tartil Al-Quran kita sudah bareng teman-teman dari Min 2 Magetan. Nah tentunya untuk Min 2 Magetan ini di depan Rara sudah ada Huning Uma Mudiah ya. Kenapa kamu senyum-senyum? Pakai mikrofonnya kalau gitu. Pakai. Nah aku paksa nih ya. Iya bahagia sekali kayaknya. Mbak Huning kelas berapa? 5. Kelas 5 ya. Aku pikir tadi udah kelas 6 ya. Nggak apa-apa, emang badannya sekarang untuk anak-anak itu bongsor ya. Gedean Mbak Huning daripada aku. Aku kurang gizi. Mbak Huning kelas 5 ya. Akan membacakan surat mana tadi? Hilang. Sebentar, akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 271 sampai 273. Sudah siap? Oke, langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum
wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'il ladina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Huning terima kasih. Oh iya, Rara mau nanya, selama bulan Ramadan sudah khatam berapa kali Mbak Huning? Maunya 2. Maunya udah 2 ya? Iya, Oke, siap. Akan 2 ya. Si OTW ya. Aku OTW juga. Ojo takon bae. Kalau Mbak Huning tadi sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 271 sampai 273. Ini tentang apa Pak Ismail? Monggo silakan. Yang dibacakan Mbak Huning ini tadi surat Al-Baqarah ayat 271 sampai seterusnya. Ya. Ini juga masih berkaitan tentang yang dibaca Mbak Ataqiyah tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ayat yang ada di Al-Qur'an itu yang membahas tentang infak itu ternyata banyak sekali. Iya. Dan di sini tadi yang ayat 271 itu ada sebuah penjelasan bahwasanya jika kita menginfakkan dari sebagian harta kita kemudian diketahui oleh orang lain, nah itu juga baik, dalam arti mungkin memberikan semangat kepada yang lain, ingin mencontoh dan sebagainya. Nah di sini kemudian dijelaskan kembali, itu lebih baik lagi apabila tidak ada yang mengetahui. Jadi diibaratkan ketika memberikan itu ya tersembunyi, tidak ada yang tahu. Insya Allah Allah akan memberikan balasan tersendiri kepada mereka yang telah menginfakkan dengan yang sungguh-sungguh, dengan keikhlasannya, tanpa ingin dipuji oleh orang lain. Khawatirnya apa? Ketika kita ingin memberikan motivasi kepada yang lain, tapi dengan niat yang salah, akhirnya timbul rasa riya pada diri seseorang tersebut, yang akhirnya menjadikan hangusnya pahala yang kita niatkan infaknya tadi. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya, insya Allah itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Contoh misalnya yang di dunia saja. Misalnya saya punya uang 100 juta. Oh iya, alhamdulillah. Yang 50 saya kasihkan Mbak Rara. Iya Pak. Pasti Mbak Rara akan mengingat, oh dulu saya pernah ketika ketemu di jalan mungkin. Itu contoh yang kebaikan yang ada di dunia. Mungkin ketika yang memberikan itu mempunyai suatu kerepotan, oh saya dulu pernah dibantu oleh mereka, saya akan ganti membantu kepada yang pernah membantu saya itu. Jadi ayat yang dibaca Mbak Huning tadi kaitannya yang seperti itu, manfaatnya dari orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, sahabat rahasia, kalau bersedekah atau berinfak, kata Pak Ismail, lebih baik jangan sampai tahu sama orang lain ya, biar ya kita sama Tuhan saja yang tahu. Tapi kalau kemarin-kemarin aja gini Pak, alhamdulillah update status, alhamdulillah sedekahnya sudah tersalurkan. Itu terus hukumnya bagaimana Pak? Itu hukumnya ya apa itu? Riya ya Pak? Mungkin sebagai wujud senangnya dia wujud juga senangnya. bisa. Ya, tadi kembali ke niatnya tadi ya, kembali ke niatnya orang tersebut tadi. Dia niatnya memang ingin bersyukur atau ingin dilihat oleh orang lain. Kalau gitu ya, makanya nggak usah di-update status. Kita kalau beli apa-apa ya udah jangan di-update status. Tahu-tahu udah diajak kemana gitu aja ya, surprise sama tetangga gitu ya, jangan dikasih tahu ya saat rahasia. Yang dikasih tahu itu kalau kita mau beramal, ayo besok kesini bareng-bareng gitu, mau ke masjid bareng-bareng gitu, dikasih tahu boleh, biar semangatnya nambah, temennya nambah gitu. Ayo nonton Radio Rahasia FM, ada tartil Al-Quran, ini loh anakku lagi tampil, namanya Mbak Huning. Dilihat, makanya ya di-download aplikasi Expression Radionya biar bisa berkomentar di situ ya. Jangan kemana-mana. Rara habis ini bakalan ditemani sama Mbak Siva Az-Zahra. Siapa dia? Makanya tetap merapat di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rahasia, masih dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, dan Anda masih menonton dan juga melihat Tartil Al-Quran ya. Dan untuk sahabat Rahasia, di siang ini di depan Rara sudah ada Mbak Siva Az-Zahra Satya Dirgantara. Ini bapaknya pasti penerbangan ya. Bener? Iya. Terbang di mana Bun? Terbang di udara lah, pakai mikrofonnya. Aku mau nanya apa ya Allah, Bapak Dirgantara di mana? Di Bogor. Oh di Bogor, lagi tugas di sana ya? Sebagai pilot ya? Bener kan? Bukan apa? TNI AU. TNI Angkatan Udara. Oke, tapi tetap terbang, bukan pilot Rara, bukan pilot mentang-mentang Dirgantara terus pilot saja. Salam buat Bapak Dirgantara ya. Kenapa kamu nggak ikutan ke sana? Nggak diajak. Nggak diajak. Nggak lagi tugas Mbak Rara, ya Allah. Mbak Siva akan membacakan surat At-Taubah ayat 75 sampai 79. Sudah semangat, yang kenceng ngajinya biar didengerin sama Bapak sampai ke Bogor ya. Bisa kok melihat. Oke. Senyum dulu lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'arqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub.
alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum 'adzabun alim. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Alhamdulillah sekali untuk Mbak Sifa, sudah sangat lancar ya. Amin. Kalau Rara perhatikan dari Mbak Tahia, Huni dan juga Sifa mengenai tajwidnya, panjang pendeknya benar-benar sangat jelas ya Pak ya. Metode pembelajaran yang digunakan untuk Min 2 Magetan di sini pakai metode apa Pak untuk pembelajaran dari ngajinya? Untuk pembelajaran mengajinya di Min 2 Magetan itu dengan metode Umi. Oke. Dan kebetulan dari beberapa anak yang maju ini dia mengikuti dua kegiatan. Oh, 2 kegiatan. Jadi apa yang saja satu itu? kegiatan mengaji Uminya, yang satu khusus program yang menghafalkan yang namanya TPTQ. Oh gitu. Ya, yaitu percepatan untuk membaca Al-Quran. Jadi anak-anak yang ikut ini itu jam 6 itu sudah berangkat dari rumah. Oh, dari rumah. Jadi kemudian 6:30 menghafalkan Al-Quran itu yang dibimbing dari ustadznya tersendiri selain dari pengajar Umi itu kurang lebih sampai jam 8. Jam 8 nanti masuk di madrasah mengikuti pelajaran, kemudian ada khusus yang pembelajarannya Umi itu sendiri. Insya Allah seperti itu. Siap. Jadi untuk materi tajwidnya insya Allah sangat diperhatikan oleh ustadz dan ustadzahnya. Hafalannya juga. Iya, makasih Bapak Maryanto. Kenapa nggak ikut di sini ya? Kalau dari kandungannya sendiri yang dibacakan sama Mbak Sifa tentang apa? Iya, kandungan yang dibacakan oleh Mbak Sifa ini juga masih berhubungan tentang yang tadi, ya, yang berkaitan tentang infak. Bahkan tadi salah satu ayat yang disebutkan bahwasanya kalau kita diberikan sesuatu yang lebih dari Allah kemudian kita kikir, insya Allah akan juga membalas dengan apa yang kita perbuat. Ya, dulu zamannya Rasulullah SAW juga pernah terjadi hal yang seperti itu ketika dia itu diberikan suatu ujian dengan sakit kalau salah itu, kemudian ingin sembuh, kemudian diberikan harta yang melimpah. Akhirnya dia tidak mau mensyukuri apa yang ia diberikan oleh Allah. Akhirnya dia kembali menjadi miskin kembali. Nah, kemudian di sini yang terakhir dibaca oleh Mbak Syifa tadi, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum syakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Di situ dijelaskan orang munafik. Orang munafik itu berarti orang yang menentang ajaran tersebut. Ketika melihat orang-orang yang sedang bersedekah itu dia nggak suka, bahkan mungkin dicaci jika mungkin dia sok kaya lah, dan seperti itu. Maka hal itu memang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun orang yang menghina hal yang tersebut, insya Allah juga Allah akan memberikan ganjarannya tersendiri. Gak tahu ganjarannya seperti apa, kita tidak mengetahuinya. Yang jelas di akhir akhir suratnya tadi, Allah akan membalas orang yang yang mencela orang-orang yang beriman dan berinfak tadi, akan membalasnya adalah dengan azab yang sangat pedih. Tentunya azab tersebut mungkin bisa juga langsung nyata di dunia itu, ada mungkin entah itu dari menghabiskan
apa itu hartanya, mungkin keluarganya tidak apa itu tidak harmonis dan sebagainya, itu Allah akan berikan balasannya tersendiri. Itulah dari kandungan yang dibaca oleh Mbak Syifa tadi. Oke, terima kasih untuk Pak Ismail ya. Nah, makanya buat saat terasi daripada berhibah, halah tuku iki paling utang-utangan, wis lah gak usah berhibah. Ya, daripada berhibah mendingan untuk sekarang ini istirahat sambil mendengarkan Radio Rahasia FM. Ada tartil Al-Qur'an ya. Daripada rasan-rasan gak bener, mendingan ngerasani, oh Mbak Uning suaranya bagus, Mbak Sifa suaranya bagus, Mbak Atakia, cantik banget suaranya bagus, gitu kan lebih bagus ya. Ya udah, lebih bagus lagi buat saat terasi kalau sudah mendownload aplikasi Express Radio, biar bisa melihat, biar bisa menonton acara-acara yang terprogram di Radio Rahasia FM. Gak cuma tartil Al-Qur'an saja, tapi semuanya sudah bisa ditonton dan juga dilihat di aplikasi Express Radio. Makanya jangan kemana-mana, masih di Radio Rahasia FM, radio inspiratif dan informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara tartil Al-Qur'an. Sobat Rasi, masih semangat siang kali ini di tartil Al-Qur'an? Semangat. Yes, semangat gitu ya. Ulang lagi, semangat. Semangat. Tetap nggak semangat yang di sana, ya sudahlah. Oh iya, puasa ya. Aku juga puasa, tapi semangat sekali aku. Aku tadi sahurnya 2 kali masalahnya ya. Di depan Rara sudah ada Mbak Anila Ramadhani Puspita Ningrum. Aku yakin ini lahirnya pasti pas Lebaran pasti ya. Ya kan, pas Lebaran. Pas puasa. Oh, pas puasa ya, pas puasa Mbak Rara ya. Ramadhani ya, Ramadan Mbak Rara. Kalau Mbak Anila ini kelas 5. Kelas 5 juga. Satu kelas kah sama teman-teman yang di sana? Iya. Oh, satu kelas. Yang tidak satu kelas ada? Oh, Mbak. Oh, Bapak kayaknya sudah ini ya, sudah dikeluarkan sama BP. Ada Mbak Afriza. Ini beda kelas. Kalau kelasnya ini kelas 5-nya A, B, C gitu nggak sih Bu? Sampai E. Kalau yang anak-anak ini? 5A sama 5E. Oke, siap ya. Mbak Anila ini akan membacakan surat Al-Hadid ayat 14 sampai 17. Sudah siap Mbak Anila? Oke. Yang dekat. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma la yu'khadu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. I'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allaha qardan hasana
وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Mbak Anila Romadoni Puspita Ningrum ya, sudah membacakan surat Al-Hadid ayat 14 sampai 17 ya. Untuk kandungannya sendiri untuk surat Al-Hadid ini tentang apa Pak Ismail? Yang dibacakan Mbak Anila tadi ini juga berkaitan erat juga apa yang dibaca surat-surat sebelumnya yang tadi. Jadi insya Allah untuk pertemuan siang hari ini pembahasannya lingkupnya tentang keistimewaan orang-orang yang berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan janji kepada umatnya yang telah diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dapat diambil dari yang dibaca tadi, tidak keseluruhan kami jelaskan. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innal musaddiqina wal musaddiqati waqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan dilipat gandakan ya. Orang yang bersedekah itu tadi akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Subhanallah. Jadi mungkin kita tidak tahu dilipat gandanya berapa jumlahnya, berapa banyaknya. Yang di depan tadi saja, gambaran yang pertama saja diibaratkan satu butir biji yang ditanam kemudian tumbuh seperti itu. Apalagi jumlahnya yang kita infakkan itu melebihi dari itu, maka Allah juga akan membalas, melipat gandakannya juga seperti itu banyaknya. Lah, apalagi ini momen pada saat ini adalah bulan Ramadan, mungkin lebih istimewa, lebih istimewa lagi dibandingkan hari-hari yang biasa. Ya, itulah dari keistimewaan di antara kita apabila berinfak sedekah jariyah ya kepada sesama manusia, atau mungkin sedekah kepada tempat yang sekiranya digunakan untuk kegiatan umat. Oke, siap. Terima kasih untuk Pak Ismail untuk penjelasannya ya. Sahabat Terasi, jangan kemana-mana. Pastikan Anda tentunya siang kali ini masih merapat di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Terasi, alhamdulillah ya. Kita sudah di menit ke-48. Wah, tinggal sebentar lagi Lebaran, sebentar lagi. Sudah pada beli baju baru apa belum semuanya? Sudah. Kok Pak Maryanto mewakili banget sudah. Apa emang dibelikan satu-satu? Insya Allah. Ini kayaknya yang ikutan kesini sudah dapat reward semuanya ya, udah dibeliin satu-satu. Bener Pak Maryanto? Loh, Pak gimana so Pak kok? Oh, udah dapat bocoran. Alhamdulillah adik-adik ya, selain dari orang tua nanti langsung dari Pak Maryanto satu-satu dibawa pulang ke rumah ya. Nggak apa-apa, biar tambah semangat buat saat Terasi. Lebaran ya tinggal menghitung hari saja. Puasanya jangan loyo, puasanya jangan terus ngelokro ya, harus tetap semangat, terus tetap seperti biasanya, seperti awal-awal saat Terasi ya. Tetap semangat juga untuk Anda bisa menonton, bisa melihat Radio Rahasia FM. Yang belum download aplikasi H-Page Radio, download dulu biar bisa berkomentar ya. Dan untuk siang ini buat sahabat Terasi tinggal ada penampilan terakhir dari Mbak Afriza Hidayatul Maghfirah ya.
ini akan membacakan surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Mbak Afriza. Halo, Mbak Afriza. Aku jangan dicuekin di sini. Mbak Afriza, ini mamanya kah? Tambah semangat dong harusnya ya. Sapa dulu, izin dulu, sungkem dulu ya. Manggilnya mama apa ibu nih? Ibu. Ayo bilang gini, ibu doain ngajiku lancar ya, mumpung ada di situ ya. Dilihat terus ngomong, boleh? Udah aku tak nggak ngeliat wes. Ya udah, ayo ngomong dong, ayo berani nggak? Harus tampil. Ibu, deketin teman-temannya biar dengar ya di sana. Ibu doain Afriza ngajinya lancar ya gitu. Ibu doain semoga Afriza ngajinya lancar. Amin. Direstuin ibu. Enggak usah nangis bu, enggak usah nangis ya. Ibu mau sampai nangis lo belum ngaji. Gue piye nek wis ngaji terus gak mulih malahan ya. Ya udah ngaji dulu deh. Semangat ya. Oke? Iya, siap. Yang deket saja mikrofonnya, oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Alhamdulillah restu dari ibu lancar. Ibu siapa namanya? Ibu Samsiatun. Ibu rumahnya mana ibu? Takeran. Bu, bilangin sama warga Takeran ya, suruh dengerin Radio Rahasia FM. Ibu sering dengerin gak Radio Rahasia FM? Ibu kayak ngono. Bu, HP-nya ada radionya. Express Radio di download ya. Sama Afriza. Oh bilang kamu nakal. Dengerin habis ini ya. Nanti aku siaran bu setiap hari didengerin. Nanti tak sapa Ibu Samsiatun kan. Takeran banyak bu yang dengerin. Masa ibu nggak mau dengerin? Takeran tuh biasanya ibu siapa mas aku lupa. Ibu Ndari ada, ibu siapa itu ada, pokoknya banyak. Jangan lupa ya bu, kapan-kapan dengerin Radio Rahasia FM ya, harus dengerin ya. Nanti tak senggol, oh ibunya Afriza ini gitu ya. Siapa tahu abis ini terus ratingnya Radio Rahasia FM ngalah-ngalahin TV yang di sana itu kan lumayan. Oke, buat sahabat Rasi jangan lupa ya. Rara pengen banget Anda untuk selalu mendengarkan gak cuma tartil Al-Quran saja, tapi mendengarkan Radio Rahasia FM dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Kayak tetangganya Rara, radionya dipancer terus ya, dari jam 5 sampai jam 12 malam ya. Walaupun merekanya gak ada yang dengerin tetangganya ya kan. Jadi otomatis jamaah yang dengerin gitu ya. Kalau untuk Al-Munafikun ayat 9 sampai 11 ini tentang apa Pak Ismail? Boleh dijelaskan? Ya, untuk surat yang dibaca oleh Mbak Afriza ini tadi, ini yang terakhir dari pembahasan tentang pentingnya infak atau sedekah tadi. Iya. Jadi apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah sementara. Iya, ya. betul. Pasti itu juga akan kembali kepada Allah.
Kemudian di sini ayat yang terakhir yang dibacakan tadi, nah ini sungguh luar biasa, bahwasanya di sini ketika kita diperintahkan untuk berinfak atau bersedekah sebagian dari apa yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu atau kita, lalu dia berkata menyesali. Jadi artinya ketika kita besok sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru akan mengetahui dan terasa bagaimana pentingnya seseorang atau kita ini ketika di dunia mendapatkan rezeki dari Allah itu sama sekali kita tidak menginfakkan atau bersedekah. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku. Nah, orang tadi matur ning Allah, memberikan menunda kematian sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi maunya ketika dia sudah betul, ya Allah, aku tak pengen kembali lagi ke dunia, saya takut seperti itu. Nah, kamu tunda kematianku misalnya. Iya. Terus jadi sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari sebisa mungkin kita untuk menyisihkan dari rezeki kita untuk bersedekah. Insya Allah apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima, itu insya Allah banyak yang kita terima. Iya, benar sekali. Alhamdulillah ini di Min 2 Magetan, Mbak. Di Min 2 Magetan itu juga ada program yang namanya ZIS, zakat, infak, sedekah. Lah itu setiap dilaksanakan oleh anak-anak itu setiap hari Jumat. Nah, hari Jumat itu dari pihak madrasah itu memberikan amplop kosong. Amplop kosong setiap kelas itu insya Allah jumlah siswa kurang lebih 800. Setiap Kamis itu dari madrasah memberikan amplop sejumlah itu. Kemudian diberikan ke siswanya, diberikan kepada orang tua. Nah, itu nanti diisi seikhlasnya. Dan insya Allah itu yang mengelola bukan Bapak Ibu guru, langsung dari wali murid itu sendiri. Setelah uang terkumpul langsung ditasarufkan, misal untuk pembangunan ini, untuk dan sebagainya. Insya Allah langsung nyata. Maka dari itu Bapak Ibu pemirsa sekalian, mari selagi kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang ini, mari kita manfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita, celengan kita. Mudah-mudahan besok ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mempunyai yaitu celengan pahala yang luar biasa. Dan kemudian perlu kami sampaikan pula kepada Bapak Ibu wali murid yang pemirsa pada siang hari ini, yang melihat siang hari ini, dari keluarga Min 2 Magetan mengucapkan banyak terima kasih atas infak sedekah panjenengan. Mudah-mudahan bermanfaat di madrasah dan dapat digunakan oleh warga keluarga besar Min 2 Magetan sampai besok seterusnya. Dan itu akan menjadi jariah panjenengan, keluarga panjenengan, insya Allah akan bermanfaat sampai di akhirat kelak. Itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ismail untuk perbincangan kita. Ini merupakan pertemuan kita yang terakhir ya. Hari ini terakhir sama Min 2 Magetan. 2 kali sedihnya harus berpisah. Ketemu lagi insya Allah tahun depan ya. Insya Allah moga-moga nanti Min 2 Magetan masih bisa tampil lagi di sini memberikan yang terbaik ya. Adik-adiknya nanti penerusnya yang bisa meneruskan mereka semuanya. Amin. Dan sahabat Rasi, sayang sekali juga untuk siang kali ini juga harus tuntaskan perjalanan kita
untuk hari ini di Tartil Al-Quran. Terima kasih juga Anda sudah melihat juga mendengarkan untuk Radio Rasi FM lewat di radio ataupun di aplikasi Express Radio ataupun Instagram kita di Rasi Magetan. Dari kawasan MT Haryono Permai 13, Rara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.